Definisi lembaga wakaf. Lembaga pengelolaan wakaf merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan upaya produktif dan aset wakaf. Semakin banyak hasil harta yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut dari segi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola wakaf atau yang disebut nadzir wakaf. B. Sejarah lembaga wakaf. Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat luas. C. Mekanisme kerja lembaga wakaf. Skema wakaf secara umum sebagai berikut. A. Pewakaf wajib bertemu pihak nadzir atau penerima. B. Ikrar wakaf. Mengucapkan ikrar wakaf biasanya diucapkan oleh seorang wakif di hadapan nadzir. C. Penyampaian akta ikrar wakaf kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. D. Menyertakan dokumen sah akan harta yang ingin diwakafkan. D. Kriteria lembaga wakaf. Adapun kriteria yang akan dijelaskan yaitu mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nadzir wakaf secara nasional, berfungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia bersifat independen dan pemerintah sebagai fasilitator. Benda wakaf bisa berupa wakaf benda atau wakaf uang. Yang juga tak kalah penting adalah dari sisi kompetensi, nadzir wakaf dituntut untuk profesional, amanah, dan memahami fikih serta manajemen wakaf. Mengembangkan aset-aset wakaf melalui manajemen bisnis yang profesional dengan membentuk badan khusus yang berpola korporat dan membentuk pola manajemen fundraising yang profesional. Lalu ada dasar hukum lembaga wakaf syariah dan negara. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ada Quran surat Al-Hajj ayat 77, Quran surat Al-Imran ayat 92, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua ada hadis yang berbunyi, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada ijma. Selain dasar dari Al-Quran dan hadis di atas, para ulama sepakat ijma menerima wakaf sebagai salah satu amal jariyah yang diisyaratkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Yang keempat ada undang-undang. Dasar hukum wakaf sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan sebagian terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lainnya seperti peraturan pemerintah atau instruksi presiden. Beberapa peraturan yang menaungi wakaf terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Perbedaan lembaga wakaf syariah dengan lembaga wakaf konvensional antara lain, yang pertama yaitu wakaf syariah lebih mudah dijangkau oleh siapa saja, sedangkan wakaf konvensional hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah atas. Yang kedua, wakaf syariah mampu menghasilkan dana yang mana nantinya mampu disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi yang konkret dan valid. Sedangkan wakaf konvensional hanya menghasilkan manfaat atau nilai jariahnya dari benda tak bergerak tersebut. Yang ketiga, wakaf syariah mampu dijangkau melalui media online, sedangkan wakaf konvensional harus melalui badan atau lembaga pengelolaan wakaf secara langsung. Yang keempat, wakaf syariah dihasilkan dari benda yang bergerak, sedangkan wakaf konvensional dihasilkan dari benda yang tidak bergerak. Aplikasi praktek lapangan pada lembaga wakaf. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu memiliki potensi yang besar dalam hal wakaf. Potensi ini dapat dilihat dari jumlah wakaf di Indonesia pada saat ini sebesar 45,6 ribu hektar. Wakaf tunai di bulan Desember tahun 2013 mencapai 148,5 miliar. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2016. Dengan demikian, apabila wakaf tunai dikelola secara maksimal, maka dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Peluang dan keterkaitan masyarakat untuk berwakaf, terutama wakaf tunai, merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tertentu tidak dapat lepas dari manajemen dan pengelolaan dana wakaf oleh nazir melalui jaringan lembaga keuangan syariah. Prospek perkembangan lembaga wakaf. Lembaga wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara dengan pengelolaan wakaf yang sudah berkembang mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf. Sayangnya, pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap wakaf selama berabad-abad sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, khususnya wakaf berupa tanah. Bahkan sebelum tanggal 27 Oktober 2004, benda wakaf yang diatur dalam perundang-undangan hanyalah tanah milik, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik. Wakaf benda bergerak khususnya uang baru dibicarakan khususnya umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001. Dengan demikian, wakaf benda bergerak khususnya uang masih belum dikenal secara luas dalam masyarakat.
Bahkan berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, masih ada sebagian masyarakat yang mempermasalahkan bolehnya wakaf uang. Dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.